Oke, kembali bersama saya Adi. Weekly Insight hari ini, 5 hal teratas yang harus diperhatikan di pasar minggu depan. Nah, laporan pekerjaan Amerika Serikat untuk bulan Juli akan menjadi sorotan. Dalam seminggu ke depan, dengan investor waspada terhadap katalis apapun yang dapat mendorong Federal Reserve untuk memperketat kebijakan moneter yang lebih cepat. Oke, nah, kalender ekonomi juga menampilkan PMI, Institute for Supply Management, bersama dengan data pesanan pabrik dan klaim pengangguran awal. Nah, jadi penghasilan akan terus mendominasi berita utama. Nah, dengan lebih dari seperempat perusahaan S dan V, ya kan. Nah, 500 akan melaporkan dalam minggu depan, ya, atau mungkin minggu yang akan mendatang. Oke. Nah, tindakan keras oleh regulator pasar Cina dapat terus menjadi cerita utama. Kemudian di Inggris itu Bank of England akan mengadakan pertemuan kebijakan terbaru. Nah, di mana kemungkinan itu akan menggemakan pandangan The Fed. Nah, bahwa masih ada beberapa cara untuk dilakukan, untuk dapat mengurangi stimulus. Oke. Nah, inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai minggu depan. Oke. Nah, pertama itu ada laporan pekerjaan bulan Juli. Nah, jadi laporan non-farm virus Amerika Serikat hari Jumat akan memberikan petunjuk. Nah, baru untuk kekuatan pemulihan ekonomi. Nah, itu dia akan menginformasikan prospek pembuatan kebijakan Fed. Nah, begitupun ekonomi memperkirakan, ekonomi telah menambahkan 900.000 pekerjaan pada bulan Juli. Nah, setelah perkiraan mengalahkan di bulan Juli itu dia kena di angka 850.000. Nah, kemudian pekan lalu Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pasar masih bekerja memiliki beberapa alasan untuk ditutup. Nah, sebelum tiba saatnya untuk mengurangi langkah-langkah stimulus yang diberlakukan Bank Sentral pada musim semi 2020. Nah, jadi dia tuh dilakukan untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi virus corona. Nah, pada bulan Juni, pejabat Fed mulai memperdebatkan bagaimana mengurangi pembelian obligasi, tetapi akan ada jadwal yang jelas. Kapan akan untuk menarik kembali langkah-langkah untuk pasar darurat. Nah, itu yang kedua itu ada data ekonomi lainnya. Nah, kemudian selain laporan pekerjaan, kalender ekonomi juga menampilkan data penting lainnya. Nah, salah satunya itu termasuk Manufacturing Institute for Supply Management pada hari Senin dan data sektor jasa pada hari Rabu. Nah, IMV Manufaktur ISM, diperkirakan akan tetap kuat. Nah, tetapi sekali lagi menggarisbawahi ketegangan sisi penawaran dalam ekonomi. Nah, yang berkontribusi terhadap inflasi yang lebih tinggi. Oke, nah data pesanan pabrik dijadwalkan untuk hari Selasa dan laporan mingguan. Nah, tentang klaim pengangguran pada awal hari Kamis, itu klaim pengangguran telah turun sejak awal tahun di tengah meningkatnya peningkatan tenaga kerja. Nah, tetapi varian Delta yang memicu lonjakan infeksi baru-baru ini di seluruh negeri menimbulkan risiko. Nah, jadi beberapa pejabat Fed juga dijadwalkan untuk membicarakan selama seminggu ini. Nah, termasuk Presiden Fed, Boston Eric Rosengren. Nah, Wakil Ketua Fed Richard Clarida dan Gubernur Fed Christopher Waller. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penghasilan. Oke, nah investor akan mendapatkan laporan pendapatan baru di minggu dan perusahaan seperti Eli Lilly, nah CVS Health and General Motors. Nah, dari perusahaan seperti itu, nah ekspektasi pendapatan masa depan yang kuat lebih menjadi pendorong utama kenaikan S dan P 500 tahun ini. Nah, jadi menurut analisa kredit Swiss dari kinerja indeks tahun ke tahun, nah yang membandingkan perubahan penilaian saham dengan perubahan pendapatan yang diharapkan. Nah, jadi saham Amerika Serikat itu jatuh pada hari Jumat dan mencatat kerugian untuk seminggu ini. Nah, karena saham Amazon turun setelah perusahaan memperkirakan pertumbuhan penjualan yang lebih rendah. Nah, tetapi S&P 500 masih mencatat kenaikan 6 bulan berturut-turut. Nah, itu adalah yang ketiga, oke. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tindakan keras dari Cina. Nah, jadi tindakan keras peraturan Cina baru-baru ini menakuti investor dari saham Cina, dan membuat perusahaan teknologi beroperasi di lingkungan yang tidak pasti. Nah, jadi Cina telah memperketat cengkraman regulasi pada penerbitan saham luar negeri. Nah, setelah meluncurkan penyelidikan raksasa ride hailing, di global di bulan lalu. Nah, jadi hanya beberapa saat setelah listrik New York itu menyusul aksi jual yang sangat tajam. Oke, nah otoritas bergerak untuk menenangkan kegelisahan pasar. Nah, yang menempatkan pasar di bawah saham yang dan yuan. Oke. Nah, untuk saat ini dalam minggu mendatang investor akan melihat data PMI Cina. Nah, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas perlambatan ekonomi terbesar kedua di dunia.
Nah, yang bisa menjadi ujian berikutnya untuk pasar itu adalah 5. Pertemuan Bank of England. Nah, Bank of England diperkirakan akan mempertahankan stimulus berjalan pada kecepatan saat ini ketika bertemu pada hari Kamis. Oke. Nah, meskipun beberapa kesepakatan di antara pembuatan kebijakan mengenai ukuran program, pembelian obligasi, dan latar belakang kenaikan inflasi dan ekonomi yang membaik. Nah, jadi apa yang harus diperhatikan dalam rapat BOE itu pejabat kemungkinan akan menaikkan perkiraan inflasi mereka di tahun ini. Nah, tetapi prospek pertumbuhan tetap tidak pasti di tengah kekhawatiran atas varian Delta. Nah, begitu juga setelah 2 pembuatan kebijakan baru-baru ini memutuskan untuk mengadopsi penghentian lebih awal skema stimulus pemberian obligasi. Nah, jadi akan menarik untuk mengukur apakah lebih banyak pejabat yang datang dengan pandangan itu. Oke, demikian Wikileaks hari ini dengan bersama saya Adi. Sampai jumpa, salam profit.